Keselamatan dalam pekerjaan konstruksi bukan hanya kewajiban, tapi juga kunci untuk melindungi nyawa dan menjaga mutu hasil pembangunan. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK. Peraturan ini menjadi pedoman agar setiap kegiatan konstruksi terlaksana secara aman, tertib, dan berkelanjutan. SMKK adalah sistem yang dirancang untuk mengendalikan risiko dan memastikan semua pihak dalam proyek konstruksi bekerja dengan aman. Ada 5 prinsip utama SMKK. Yang pertama, menyusun kebijakan K3. Organisasi harus menyusun kebijakan ini yang dimulai dari peninjauan kondisi awal K3, menyertakan komitmen, dan melibatkan peran pekerja dalam memberikan masukan. Kedua, perencanaan dan pengendalian. Perencanaan K3 harus berdasarkan identifikasi awal dan penilaian pengendalian resiko, peraturan-peraturan, serta sumber daya yang dimiliki. Dalam pelaksanaan K3 harus mempunyai tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, serta sistem pertanggungjawaban. Ketiga, SDM dan sarana prasarana. Pelaksanaan K3 harus didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Organisasi harus mempunyai sumber daya kompeten. Selain itu, organisasi juga harus mempunyai unit K3, anggaran, prosedur kerja, informasi, pelaporan, dokumentasi, dan instruksi kerja. Keempat, pemantauan dan evaluasi hasil K3 harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Pemantauan ini dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit SMK3. Dan terakhir, perbaikan berkelanjutan. Organisasi harus meninjau dan meningkatkan kinerja K3 secara rutin. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan penerapan K3. Selain itu, dengan melakukan peninjauan dapat membantu organisasi untuk mengatasi temuan dan memberikan solusi K3. Kelima prinsip inilah yang menjadi landasan utama agar pembangunan berjalan tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga selamat. Dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, setiap proyek wajib memiliki rencana keselamatan konstruksi atau RKK. RKK adalah dokumen yang memuat strategi dan langkah-langkah keselamatan kerja pada setiap tahapan proyek. RKK disusun sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Isinya mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, hingga prosedur kerja aman. Dengan adanya RKK, setiap pekerjaan dapat dipastikan berjalan sesuai standar keselamatan sehingga tidak ada aspek yang terlewat atau diabaikan. Pekerjaan konstruksi memiliki banyak risiko, mulai dari jatuh dari ketinggian, tertimpa material, tersengat listrik, hingga kecelakaan alat berat. Dalam SMKK, risiko ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, risiko keselamatan kecil, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tingkat bahaya rendah berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam RKK yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa berdasarkan perhitungan. 2. Pekerjaan konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri sampai dengan 10 miliar. 3. Menggunakan teknologi sederhana. Contoh pekerjaan berupa pengecatan dinding, penggantian keramik, atau perbaikan sederhana lainnya yang tidak melibatkan perubahan struktur atau risiko kerja di ketinggian, dan lain-lain. 2. Risiko keselamatan sedang dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tingkat bahaya sedang berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam RKK yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa berdasarkan perhitungan. 2. Pekerjaan konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri di atas 10 miliar sampai dengan 100 miliar. 3. Menggunakan teknologi media. Contoh risikonya seperti terjatuh dari ketinggian saat bekerja yang memerlukan APD dan prosedur keselamatan ketat, terjatuh di area kerja yang licin atau tidak rata, paparan terhadap bahan kimia atau material lain yang dapat menimbulkan iritasi, terjepit atau tertimpa material seperti besi dan beton, tersetrum ringan akibat instalasi listrik yang tidak aman di area konstruksi. 3. Risiko keselamatan besar. Dengan ketentuan 1.
Tingkat bahaya besar berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam RKK yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa berdasarkan perhitungan. 2. Pekerjaan konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri di atas 100 miliar dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang. 3. Menggunakan teknologi tinggi. Contoh risikonya seperti tertimpa benda yang jatuh dari ketinggian seperti atap, dinding, atau melalui lubang di lantai kerja. Kontak berat dengan kabel, mesin, atau peralatan listrik, paparan debu silika, asbes, atau bahan kimia lain yang dapat menyebabkan penyakit jangka panjang atau keracunan, tertabrak atau terjepit oleh alat berat dan mesin konstruksi, suara bising dari peralatan yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran jangka panjang. SMKK hadir untuk mengendalikan risiko-risiko tersebut melalui identifikasi bahaya, perencanaan kerja, serta pengawasan di lapangan. Tujuannya sederhana, melindungi pekerja, menjaga kelancaran proyek, dan menghindari kerugian yang bisa terjadi akibat kecelakaan. Salah satu komponen penting dalam SMKK adalah alat pelindung diri atau APD. APD berfungsi melindungi pekerja dari potensi bahaya yang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Dalam SMKK disebutkan bahwa APD terdiri dari perlindungan kepala seperti helm keselamatan, perlindungan mata dan wajah seperti kacamata pengaman ataupun face shield, perlindungan pernapasan seperti masker atau respirator, perlindungan tangan seperti sarung tangan keselamatan, perlindungan kaki seperti sepatu keselamatan, perlindungan tubuh seperti pakaian pelindung tahan api, body harness, rompi safety, serta perlindungan telinga seperti earmuff atau earplug. APD saja tidak cukup. Penggunaan APD harus diiringi dengan budaya disiplin, pengawasan, serta kesadaran bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Dengan menerapkan SMKK sesuai Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, kita bukan hanya melindungi pekerja, tetapi juga memastikan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan. Ingat, keselamatan konstruksi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Mari kita wujudkan pembangunan yang selamat, sehat, dan tanpa kecelakaan.